Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Adalah keajaiban setiap nafas anugerah Tuhan. Ku rasakan kemurahan-Mu mengikutiku di setiap waktu. Hari demi hari telah ku lalui, karena Tuhan yang selalu menyertai. Ku rasakan kebaikan-Mu tak pernah habis di dalam hidupku. Tuhan, ku berterima kasih untuk hidup yang Tuhan beri. Aku ada semua karena anugerah-Mu. Tuhan, apapun yang ku alami, ku mau selalu bersyukur, sebab Tuhan teramat baik bagiku. Mazmur 40 ayat yang kelima, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Saudara yang terkasih, Daud membuat sebuah keputusan yang sangat bijak saat dia sedang dalam keadaan terjepit, yaitu lari kepada Tuhan dan berharap pertolongan dari Tuhan. Daud menyadari bahwa sekuat apapun, sehebat apapun dia, sepandai, sepintar apapun otaknya, manusia tetaplah penuh keterbatasan. Karena itu, Daud tahu benar dan sangat yakin bahwa janji Tuhan bukanlah seperti janji manusia yang begitu mudah berubah dan seringkali tidak ditepati. Sedangkan janji Tuhan adalah ya dan amin, bukan sekedar halusinasi belaka. Mazmur 12 ayat yang ke-7, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Itulah sebabnya Daud tidak pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Saudara yang terkasih, melalui pengalaman hidup dari Daud ini, hendaknya iman kita, roh kita semakin diteguhkan di dalam Tuhan, dan semangat kita dalam menjalani hidup ini kembali bangkit. Sekalipun ujian, sekalipun cabaran, tantangan menghadang langkah kita, kita harus punya keyakinan bahwa semakin besar tantangan, semakin besar cabaran yang kita hadapi, maka semakin besar pula mujizat yang akan kita peroleh dari Tuhan. Amin. Dan agar janji Tuhan itu kita dapatkan, maka kita harus bertindak dengan iman untuk meraihnya, bukan berkecil hati. Jangan seperti 10 orang pengintai dari 12 orang diutus Musa yang hatinya langsung ciut, pesimis, hilang percaya diri dan langsung menyerah sebelum berperang. Jadilah seperti Kaleb dan Yosua yang memiliki keberanian untuk menghadapi musuh dikala semua orang mengalami ketakutan. Saudara, Bilangan 13 ayat 30, Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya.
keberanian Kaleb dan keberanian Yosua ini bukanlah tindakan yang nekat, bukanlah tindakan tanpa alasan, karena mereka tahu benar bahwa Tuhanlah yang akan menyertai mereka, Tuhanlah yang bersama dengan mereka, dan bersama dengan Tuhan segala sesuatu pasti berhasil. Perhatikan pernyataan iman Daud ini. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Mazmur 40 ayat yang ke-6. Karena itu ingatlah, Tuhan adalah satu-satunya sumber pengharapan kita. Karena itu jangan berkecil hati, tetap percaya dengan iman yang teguh. Tuhan bersama dengan kita, Dia pasti bertindak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kepercayaan kami letakkan di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu. Kami tidak mau dikecilkan hati kami dengan keadaan apapun dalam dunia ini, karena kami tahu kami punya Allah, kami punya Tuhan yang lebih besar dari persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan kami hadapi. Langkah-langkah yang dihadang oleh cabaran-cabaran hidup, kami juga yakin dan percaya ada mujizat Tuhan ketika tidak ada lagi jalan yang kami harapkan. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya sumber pengharapan kami yang pasti. Karena itu tidak ada alasan bagi kami untuk berkecil hati, karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup tolong kami, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Meteraikanlah firman dalam kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu
punya Tuhan, punya pengharapan. Pendengar Bread of Life audio yang terkasih, kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk setiap doa-doa yang kita naikkan bersama dan yang telah Tuhan jawab dengan cara yang ajaib. Tetap berharap dan andalkan Tuhan, karena janjinya pasti tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang berharap dan bersandar padanya. Saat ini, tim doa bola Bread of Life audio telah berganti nomor telepon ke +60 10 311 2789. Sekali lagi, +60 10 311 2789. Anda dapat mengirimkan perkara-perkara doa, bahkan kesaksian-kesaksian, pertolongan demi pertolongan Tuhan melalui nomor telepon tersebut. Dan juga bila Anda ingin menerima Bread of Life audio langsung dari tim kami, maka silakan tinggalkan nomor telepon Anda dan kami segera melakukan follow up. Kami berdoa kasih setia Allah melimpah dalam kehidupan Anda saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap orang saleh di awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati Anda. Punya Tuhan, punya pengharapan.